Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan video yang pernah saya upload sebelumnya. Nah, kalau teman-teman pernah mengikuti video saya tentang gaji versus inflasi, di mana di situ saya menjelaskan ternyata kenaikan gaji kita selama 1 tahun dibandingkan dengan inflasi pada bahan pokok, yang salah satunya mungkin juga inflasi pendidikan yang sangat besar, itu masih lebih tinggi kenaikan inflasi. Jadi kalau dibilang penghasilan dari gaji masih dibilang ya kurang gitu ya setiap tahunnya. Nah, lebih detailnya teman-teman bisa lihat sendiri di video di link atas ini gitu ya. Nah, tapi pada hari ini kita akan bahas mengenai instrumen investasi apa saja gitu ya, bagi teman-teman yang berencana untuk menyisihkan sebagian dananya itu untuk diinvestasikan, istilahnya untuk dikembangkan lagi daripada dana ini hanya mengendap dalam bentuk tabungan atau mungkin juga dalam bentuk yang tidak terlalu bermanfaat gitu ya ketika dibelanjakan. Nah, apa saja instrumennya dan apa baik buruknya akan kita bahas pada video kali ini. Oke, kita akan bahas menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah apa saja instrumen investasi. Yang kedua tentang risiko di tiap instrumen investasinya. Dan yang ketiga adalah likuiditas di tiap instrumennya. Nah, pertama kita masuk ke apa saja instrumen investasi. Instrumen investasi sebenarnya sangat banyak ya, bisa macam-macam gitu ya. Bisa dalam bentuk lukisan dan sebagainya. Nah, bahkan yang terbaru itu dalam bentuk NFT. Nah, tapi yang akan kita bahas ini yang pada umumnya saja, yang mungkin sangat mudah teman-teman untuk akses untuk saat ini gitu ya. Nah, diantaranya mungkin teman-teman pasti tahu instrumen ini gitu ya, sangat mudah karena ini ada di setiap bank gitu ya, yaitu deposito. Nah, investasi dalam bentuk ini teman-teman menyimpan uangnya teman-teman pada bank, tapi dalam waktu jangka tertentu. Ada jangka mungkin 3 bulan, 1 bulan gitu kan, ada yang sampai dalam 1 tahun gitu, dengan rentang bunga bervariasi berdasarkan jumlah dana yang teman-teman tempatkan pada deposito gitu. Yang dana nanti ini akan dikelola oleh bank dan teman-teman mendapatkan imbal hasilnya. Di bank itu ada 2 macam, ada yang syariah dan juga ada yang konvensional untuk deposito. Nah, untuk instrumen yang kedua mungkin sering teman-teman dengar juga, yaitu investasi dalam bentuk emas. Nah, emas ini berarti ya dana teman-teman belikan emas, dan sekarang akses untuk investasi di emas ini sebenarnya cukup mudah ya. Kalau dulu mungkin kita beli dalam bentuk fisik emas, tapi sekarang sudah banyak keluar, salah satunya juga Pegadaian yang memberikan fasilitas emas digital, di mana seperti buku rekening, uangnya teman-teman akan dikonversikan dalam bentuk gramasi emas. Jadi ketika harga emas itu naik, juga angka uangnya ketika dicairkan akan mengikuti jumlah gram yang teman-teman beli gitu. Jadi udah nggak fisik lagi, sekarang sudah ada dalam bentuk buku tabungannya gitu. Nah, tapi instrumen ini juga masih saya pikir mungkin ada beberapa orang juga berpendapat bahwa emas itu sebenarnya bukan termasuk investasi, karena emas ini seperti penjaga nilai. Nah, kita tahu kalau mata uangnya teman-teman lembar itu kan cuma kertas ya, tapi underlyingnya kan masih emas, dimana sebenarnya emas ini yang tidak mengalami inflasi misalkan gitu ya. Kalau teman-teman nabung 1 kilo emas sekarang, ketika tahun 2045 nilainya juga 1 kilo emas. Nah, 1 kilo emas ini bisa dibuat beli apa? Oh, tanah 1 hektar misalkan, seperti itu. Ya mungkin nanti ketika tahun 2050 dan sebagainya, ketika harga emas ini juga naik ketika diuangkan, tapi tanah kan juga ikut naik, motor juga ikut naik, sebagainya ikut naik. Nah, tapi nilainya ini dipertahankan itu. Dan emas ini kalau menurut saya sih belum tentu langsung naik, karena emas juga masih bisa turun gitu kan. Apalagi ketika teman-teman beli pada hari itu dan dijual pada waktu itu juga, harga beli dan harga jualnya akan lebih murah ketika teman-teman menjualnya gitu. Jadi belinya agak mahal dikit, paling selisih berapa ribu gitu penjualannya. Jadi mungkin butuh waktu untuk beberapa bulan, atau pokoknya menunggu waktu ketika emas itu sudah mulai naik, baru teman-teman jual dan mendapatkan keuntungan. Itu kalau misalnya teman-teman menganggap bahwa emas adalah instrumen investasi gitu. Lalu yang ketiga, instrumen investasinya adalah properti gitu ya.
properti misalkan seperti tanah, rumah gitu kan, dimana ini selalu naik. Dan ini memang menjadi ya salah satu tren bahwa investasi yang tidak ada ruginya. Tapi kelemahannya memang ya cukup mahal gitu ya ketika teman-teman beli rumah gitu ya, atau beli tanah. Investasi yang bukan nyicil ya teman-teman ya. Kalau nyicil itu kayaknya nanti panjang deh urusannya, karena ada perhitungan bunga dan sebagainya ketika teman-teman terima tanahnya selesai nyicil, itu pun apakah nilainya sesuai atau tidak, dan itu pun biasanya kan lama ya. Jadi saya dalam kasus ini saya bilangnya paling gampangnya adalah investasi properti tapi bukan nyicilnya. Oke, lalu yang berikutnya investasi apa lagi gitu kan, ada investasi namanya saham. Nah, kalau tadi teman-teman beli properti itu yang teman-teman miliki adalah bentuk fisiknya dan ada suratnya, tanda bukti bahwa teman-teman memiliki properti tadi. Nah, saham itu seperti teman-teman membeli perusahaan, punya berapa persen bagian dari perusahaan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan saham tadi. Sekarang lebih mudah karena bukti kepemilikan sahamnya sudah dalam bentuk digital dan berbagai macam aplikasi sudah ada yang memudahkan teman-teman untuk membeli saham. Nah, investasi seperti ini kita belum masuk ke risikonya, tapi ini memudahkan teman-teman karena angkanya juga tidak terlalu besar. Bahkan teman-teman mungkin bisa berinvestasi dimulai angka dari 100.000, bahkan ada aplikasi, beberapa aplikasi gitu ya, yang mungkin nggak sampai 100.000 juga untuk teman-teman memulai investasi. Nah, harga per lembar sahamnya itu ya bervariasi, bahkan saham ada yang harganya Rp50 gitu ya per lembar gitu. Nah, aksesnya bisa dari aplikasi mana saja, sudah banyak ya aplikasi yang menawarkan pembelian saham gitu. Nah, pembeliannya memang harus satu lot itu 100 lembar. Jadi kalau teman-teman beli Rp50 dikali 100 lembar berarti Rp5.000 itu teman-teman udah bisa investasi. Nah, masalah deposit awalnya, deposit ya ini kayak setoran aja ya, karena teman-teman harus membuka rekening dana nasabah untuk bisa investasi. Jadi harus melalui bank-bank tertentu gitu ya. Tapi ada aplikasi lain yang memudahkan teman-teman dalam membuka rekening investasi. Nah, itu saham. Lalu mungkin yang terakhir adalah reksadana. Nah, reksadana ini sebenarnya juga bagian dari investasi saham gitu ya, karena di dalamnya itu ada manajer investasi. Jadi kita menaruh dana pada sebuah perusahaan manajemen investasi, di mana nanti dana kita akan dikelola oleh mereka. Mereka mendapatkan keuntungan sebagai broker gitu ya, yang memegang uang teman-teman lalu dibuat beli saham atau sebagainya. Nah, reksadana ini kan ada macam-macam lagi sebenarnya dalamnya. Reksadana ada reksadana pasar uang, ada pendapatan tetap, ada reksadana saham gitu ya. Tergantung teman-teman inginnya naruh ke manajemen investasi yang seperti apa. Kadang ada manajemen investasi yang dia full keseluruhan itu uangnya diolah untuk dijual belikan saham. Ada juga yang naruh ke pasar uang, ada juga yang ke yang lain-lainnya gitu ya. Dan reksadana juga ada yang syariah gitu, karena ujung-ujungnya kan ketika teman-teman ingin investasi, takutnya bagi teman-teman kan naruh dana, dia investnya ke perusahaan yang menghasilkan minuman keras misalkan gitu kan. Nah, bagi kita yang beragama muslim itu membantu mudarat kan nanti dapat haram gitu ya. Nah, jadi ada manajemen investasi yang dia hanya naruh ke saham-saham yang syariah, itu ada gitu. Nah, lalu kita akan bahas mengenai risikonya. Nah, mungkin teman-teman sering dengar bahwa high risk, high return gitu ya. Risikonya semakin tinggi, itu biasanya hasilnya juga akan semakin tinggi. Nah, dari beberapa instrumen tadi, kalau kita lihat, risiko kita urutkan dari yang terendah ke tinggi. Risiko ini istilahnya bisa jadi dana Anda itu turun, gitu ya, lenyap, hilang gitu kan, atau akan naik, berkembang dananya. Nah, kalau kita lihat risiko yang paling rendah di sini adalah pertama antara deposito atau properti gitu ya, karena properti pasti naik gitu. Sedangkan deposito ini ya juga pasti naik karena udah dijamin oleh bank gitu kan. Nah, risikonya hanya saja kalau di properti, kalau saya urutkan mungkin deposito pertama, yang kedua properti gitu ya. Nah, ini yang menjadi risiko adalah ketika teman-teman beli propertinya melalui kredit, KPR atau sebagainya. Nah, karena kita tidak tahu nih cicilannya berhenti, rumah teman-teman akhirnya akan disita dan mungkin akan kehilangan keuangan teman-teman gitu kan. Mungkin DP-nya akan hilang ketika sudah dijual dan sebagainya gitu ya. Makanya memang
saran saya ketika investasi di properti, kalau bisa itu tidak melalui KPR, karena risikonya akan tinggi juga ketika teman-teman ternyata harus PHK, tidak bisa bayar cicilan, rumah diambil, investasi berarti otomatis akan hilang di properti. Nah, lalu kita masuk ke risiko yang agak tinggi, yaitu di emas. Sebenarnya risikonya nggak terlalu tinggi, cuman emas ini juga bisa turun harganya. Nah, jadi kalau teman-teman beli emas, pastikan jangka panjang dana itu tadi tidak digunakan kalau ingin untung. Tapi kalau misalkan harus dijual ya sudah, mau gimana lagi gitu kan, turunnya juga tidak terlalu tajam gitu kan, naiknya ya pasti naik, trennya tiap tahun akan naik gitu. Tapi ada turunnya kala bulan keberapa, tapi nanti naik lagi gitu kan. Nah, risikonya di situ. Nah, lalu risiko berikutnya itu ada di reksadana. Karena ini diatur oleh manajemen investasi, yang mana mereka sudah punya sertifikat, karena manajemen investasi ini tidak boleh sembarang orang yang ditunjuk. Kalau dia ingin membuka layanan manajemen investasi harus ada sertifikat manajer investasi gitu ya. Nah, ini bisa turun, tapi juga bisa naik. Tapi karena ini dihandle oleh orang-orang ahli, nah ini bisa jadi trennya akan jauh lebih aman gitu ya, karena mereka sudah membaca pergerakan pasar dan mereka juga biasanya orang-orang perwakilan dari bank biasanya. Nah, ini pun nanti di dalam reksadana masih dibagi lagi risikonya, karena ada risiko yang lebih tinggi itu lebih ke reksadana saham, itu risikonya akan jauh lebih tinggi, sedangkan reksadana pasar uang itu risikonya lebih rendah. Ada risiko yang paling rendah lagi dari pendapatan tetap gitu kan. Nah, ini biasanya manajemen investasinya naruhnya ke komoditas atau apa macam-macam itu tergantung dari reksadananya. Grafiknya bisa teman-teman lihat di setiap manajemen investasi. Di mana teman-teman bisa beli reksadana? Ada di aplikasi-aplikasi kayak Bibit ya, cari aja aplikasi jual reksadana. Bahkan Tokopedia juga ada reksadana. Nah, yang terakhir adalah saham. Saham ini risikonya bisa tinggi, bisa rendah. Saya bilangnya adalah investasi saham, bukan trading saham ya teman-teman ya. Bedakan antara kita invest ke dalam perusahaan untuk beli bagian dari saham dengan kita jual beli gitu kan. Jual beli itu karena memang ada kenaikan langsung dijual gitu kan. Karena di saham ini nanti mungkin akan ada video tersendiri yang akan membahas lebih detail tentang saham. Saham ini kita bisa mendapatkan pendapatan karena kita beli perusahaan itu pasti dari dividen. Kalau misalkan ada pembagian dividen teman-teman dapat. Nah, atau juga dari capital gain. Capital gain ini istilahnya harga sahamnya akan naik atau turun. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar di berita misalkan harga saham hari ini Goto menyentuh angka 50, tiba-tiba besok naik angkanya sampai 90. Bayangkan aja teman-teman, belinya di Rp50, naiknya anggapnya 100 ya. 100 itu udah untung Rp50, itu udah 2 kali lipatnya kan. Nah, dapat 100% sendiri tuh keuntungan gitu. Nah, tapi bisa juga akan turun gitu. Nah, maka kalau saya sarankan memang untuk resikonya bisa teman-teman mainkan risiko yang lebih rendah ketika teman-teman invest ke dalam perusahaan blue chip yang dimana tren sahamnya itu selalu naik, rajin bagi-bagi dividen. Contohnya kayak Bank BCA, sahamnya itu trennya selalu naik dan rajin dividen. Adaro misalkan gitu ya. Lalu PTBA itu Bukit Asam gitu ya. Adaro Energi, Bukit Asam dan sebagainya, itu trennya selalu nggak selalu naik sih, cuman rajin bagi dividen. Apalagi kalau BCA ini pasti rajin naik. Adaro terakhir saya lihat masih ya kadang naik kadang turun gitu kan, tapi stabil sih dia, tapi rajin bagi dividen tuh setahun 2 kali. Nah, seperti itu teman-teman, silakan cari informasi saham-saham apa saja yang aman untuk teman-teman invest gitu. Nah, sekarang kita ngomong tentang likuiditas. Nah, apa pentingnya likuiditas dan apa itu likuiditas? Likuiditas adalah tingkat liquid itu kan bahasa Inggris ya, jadi cairnya kayak gimana, pencairannya gimana gitu. Kalau teman-teman invest ke dalam suatu instrumen, lalu tiba-tiba teman-teman membutuhkan dana itu secepat mungkin, misalkan ada yang sakit atau teman-teman sedang terjadi sesuatu, misalkan rumahnya harus segera direnovasi misalkan, atau ada biaya tidak terduga yang harus teman-teman keluarkan. Nah, dan dana yang ada pada tabungan teman-teman ternyata tidak cukup, maka harus ngambil dari instrumen investasi tadi. Nah, likuiditas ini bagaimana teman-teman gampang mencairkan uangnya. Nah, kita urutkan dari yang paling gampang nih, gitu kan. Yang mudah untuk cairkan emas, gitu ya. Karena sekarang emas ada dalam bentuk tabungan emas ini sudah tidak seperti dulu lagi yang harus menjual barangnya,
Nah, tapi udah dalam bentuk digital dan bisa langsung dijual dalam dapat rupiahnya gitu ya. Bahkan bisa ditarik di Pegadaian langsung gitu kan, dalam bentuk dananya dikirimkan ke rekening teman-teman, itu juga bisa. Lalu yang kedua adalah bisa jadi deposito gitu kan, karena uangnya sudah jelas ada di bank, cuman ketika teman-teman mencairkannya di luar dari waktu pencairan, nah, maka teman-teman akan kena penaltinya mungkin tidak dapat bunganya gitu ya, karena misalkan ada instrumen teman-teman deposito 3 bulan gitu kan, tapi teman-teman bulan pertama udah dicairin, nah akhirnya kan manfaat yang diterima untuk bunga 3 bulan tidak dapat gitu. Nah lalu kalau kita urut lagi ada reksadana gitu kan, karena reksadana ini kita bisa jual langsung melalui aplikasinya, tapi mungkin mendapatkannya itu masih 1 hari setelahnya misalkan gitu, tapi tergantung dari masing-masing aplikator ya. Nah yang berikutnya adalah saham. Karena ya ini tergantung, ketika teman-teman beli saham yang banyak dicari orang, maka ketika teman-teman jual pasti langsung ada yang beli. Tapi ketika teman-teman beli saham, misalkan ada saham nih si perusahaan A, harganya mumpung murah Rp50, tapi kebanyakan bukan transaksi jual beli situ. Nah ketika teman-teman beli lalu teman-teman jual dan tidak ada yang beli, otomatis ya tidak dapat dananya ke teman-teman gitu ya. Contohnya kalau teman-teman lihat perusahaan seperti yang tidak terkenal ya, kayak Yellow gitu ya, Cash gitu misalkan ya, Cash. Nah perusahaan-perusahaan yang masih baru dan transaksinya tidak banyak di situ untuk orang trading, otomatis susah ketika menjual. Nah mungkin yang terakhir adalah properti. Jadi kalau teman-teman invest ke dalam properti, pertimbangkan bahwa sudah siap dengan tabungan lainnya, karena ketika jual properti pasti lama gitu kan, karena nominalnya besar, kedua cari pembeli juga harus ya tawar menawar dulu, dealingnya, lalu ya bagaimana itu melalui tahap jual beli, orang beli properti kan pasti agak lama gitu. Nah itu adalah instrumen investasi yang bisa teman-teman pertimbangkan dari segi risiko dan likuiditas. Jadi teman-teman mungkin bisa menggali lagi lebih dalam jenis investasi apa yang cocok bagi teman-teman. Dan kalau teman-teman ada pendapat mengenai jenis investasi yang lain atau ada pertanyaan, silahkan teman-teman tanyakan ke kolom komentar agar kita diskusi bersama dengan para pemirsa yang lainnya. Itu aja, sampai jumpa di video-video yang lain.